Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? So I hope you are okay ya semuanya. Well, in this video, I want to talk about communicative language teaching. Actually, this matter should be presented around maybe on a week before the online teaching ya, but unfortunately I've just recorded now, so here we are. Okay guys, kita communicative language teaching ini termasuk metode yang masih digunakan, still used until now. Jadi some experts believes, katanya, bukan believe sih, but some expert divided si metode ini into several periods. Kita udah belajar tentang grammar translation method. Ini ada di masa classic period. Nah, pada masa ini kan teman-teman juga udah, maybe in case you forget, kalau di grammar translation method ini goalsnya adalah bagaimana orang-orang tuh bisa menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Terutama waktu itu sedang gencar-gencarnya penerjemahan dari bahasa Latin ke bahasa Inggris. Nah, untuk biar terjemahannya benar, nah mereka tuh grammar translation method. Jadi fokusnya di sini bahwa kemampuan pemahaman bahasa itu adalah mereka mengerti gitu, walaupun nggak bisa speak tapi mereka mengerti gitu. Yang kedua adalah yang udah kita pelajari juga, yaitu audiolingual method ya. Di sini waktu itu kita udah pernah comparing gitu. Di audiolingual method ini muncul karena pada saat perang ya. Waktu kita pernah bahas juga, si audiolingual method ini believes nih, the expertnya believes that language is habit. Jadi berharap dengan sering mendengarkan, terus juga kegiatan belajarnya itu adalah substitute ya. Nah itu tuh mereka berharap goalsnya adalah yang penting bisa ngomong gitu, karena language is habit. Jadi mereka drilling. Nah sekarang kalau nggak salah saya ngasih video juga kan tentang PPP. Ini udah masuk ke dalam communicative period, sama kayak our material today itu tentang communicative language teaching. Nah di sini ini started in 1970s sampai until now masih tetap digunakan. Okay, move. So what is communicative language teaching? Si communicative language teaching ini developed by Jack C. Richard, and then Theodore S. Rogers. Jadi Mr. Richards and Rogers ini from England. They also learn linguistics. Jadi kenapa mereka bisa develop si communicative language teaching? Karena mereka belajar dulu linguistics. From that knowledge, mereka itu believe that kalau nih ini harus, should I write something here? Jadi di linguistik itu mereka tuh berkiblat pada Chomsky, bapaknya linguistik ini. Dia bahwa human itu udah punya bahasa gitu bawahnya tuh since dalam sejak lahirnya itu. Nah jadi Chomsky itu Chomsky itu punya teori bahwa manusia memang udah dikasih kemampuan sejak lahir mengerti bahasa. Nah lingkunganlah yang membentuknya. Jadi akhirnya ngaruh nih ke Mr. Richard and Rogers bahwa language carries not only functional meaning but also carries social meaning. Di sini yang dilihat jadi bukan cuma fungsionalnya doang, fungsinya doang, tapi juga ada sosialnya. That's why nih nggak selalu bahasa itu cuma kamu bisa speaking, listening, reading
sama writing gitu, tapi di mana sih bahasa itu akan digunakan gitu ya. Terus selanjutnya di CLT ini, singkatan dari Communicative Language Teaching ini, provide learners with opportunity to use English for communicative purposes and attempts to integrate such activities into wider program of language teaching. Nah, di sini sih lebih ke CLT karena dia komunikatif, karena nggak cuma satu arah doang pembelajaran, ada kesempatan yang lebih luas untuk pengembangannya gitu, dapat diintegrasikan dengan berbagai macam. Tidak harus selalu kegiatannya itu ke hal-hal yang hanya di dalam kelas, tapi bisa dilakukan di luar kelas juga. Oke. Next. Tujuannya, the aims of a CLT, they are make communicative competence the goal of language teaching. Ya, tadi ya. Di sini communicative competence, mampu berkomunikasi, not only about how to read, to listen, to speak, and to read, tapi juga ini dapat digunakan di mana. Yang kedua, develop procedure for teaching of four language skill that acknowledge the interdependence of language and communication. Jadi para ahlinya ini tujuannya adalah ada interdependence. Mereka mempercayai bahwa berbahasa gak cuma ngomongin tentang language, tapi juga ada hubungannya sama komunikasi. Yes, saya selalu diajari, atau I too really sorry, saya lupa sumbernya di mana, tapi selalu dibilang bahwa language is a mean of communication. Jadi si language ini hanya alat pada dasarnya. Nah ini tuh kalau ngomongin alat kan cara penyampaiannya ya. Jadi jadi kalau kamu pintar berbahasa tapi kamu nggak bisa menggunakannya, itu juga kurang tepat. Okay? Nah, kita mau ngobrolin tentang karakteristik dari CLT ini. The first one is understanding occurs through active student interaction in foreign language. Nah, di sini karakteristiknya adalah kita atau siswa dapat, atau pembelajar bisa mendapatkan gain knowledge kalau mereka aktif ya. Kalau mereka aktif. Ya, berarti kalau diem aja sama aja bohong. Karena yang kedua adalah teaching occurs using authentic English text, lebih ke authentic. Makanya di situ ada komunikatif. Kalau ngobrolin authentic English text, kita bisa refernya kemana ya? Yang terbayang sama saya adalah newspaper. Terus juga mungkin aja kayak kalau kalian dapat pengalaman if ya, buat ada yang tiba-tiba di sini sebenarnya udah ngajar and then ngajarnya itu di SMA atau SMK, itu ada tentang materinya caption. Mungkin aja karena ngomonginnya autentik, kalian bisa ajak your students how to make a caption in Instagram, terus juga bikin koran mading gitu. Nah itu ya. Terus students not only learn second language, L2 ini adalah second language ya, but they learn strategy for understanding. Jadi nggak cuma mempelajari secara kebahasaannya, tapi juga cara untuk pemahamannya. Benar nggak sih, dalam kehidupan kita kan bisa, mungkin mostly dari kita tuh paham, kayak paham, tapi menerangkannya kembali itu it's very hard for us ya. Nah ini jadi di sini juga akan membuat siswa itu nyari sendiri caranya gimana sih biar paham apapun. That's why di sini tuh bahkan sampai ke gesture juga, gesture kamu saat ngomong tuh dipertimbangkan. Gini deh, pada akhirnya kalau kita ngobrol kan kadang cuma dengan gerakan udah saling ngerti ya. Menaikkan alis, for example, wave your hands juga.
Nah, di CLT ini ngaruh juga. And then next is giving learners personal experience and situation. Personal experience and situation. Nah, ini yang nggak diberikan oleh beberapa metode lainnya, yaitu mereka cuma textbook aja, atau kayak drilling itu kan changing substitute ya. Salah satu dari kalian pernah ngobrolin tentang substitute, kayak drilling gitu. I like apple, terus nanti apple-nya ganti dengan buah yang lain, I like pineapple gitu. Tapi kalau ini giving learners personal experience and situation gitu. Jadi ya karena dia, kenapa ada personal experience ya, karena ada authentic English text. For example, si siswanya atau learnersnya kita suruh untuk bikin surat karena kita lagi mau pelajari how to write a letter, misalkan formal letters. Situation juga using the new language in unrehearsed context. Nah, ini menggunakannya dalam konteks yang unrehearsed gitu. Jadi tanpa unrehearsed, tanpa persiapan, diminta si learnersnya untuk menggunakan new language. Dan ini bisa aja kita gunakan di luar kelas. That's why mungkin pernah ada yang jalan-jalan keluar kota. Kalau di sekolah itu field trip gitu ya, terus your teacher ask you to, yuk wawancara orang asing aja. Nah, ini di situ adalah untuk using the new language in unrehearsed context. Nah, perubahan dari si metode juga it will affect the roles of teacher and learners. Kita tahu bahwa sebelumnya untuk beberapa metode teacher as a role model sebagai pusatnya. Tapi kalau di sini teachers itu ada fungsinya hanya as a facilitator. Why? Kenapa? Karena dia diharapkan untuk to facilitate the communication process among all the students, between the students in different type of activities and tasks. Jadi intinya di sini teacher memang yang menyiapkan situasi, yang membentuk di kelas itu harus seperti apa, tapi dia only facilitate. Nanti yang bekerja, yang banyak gain knowledge-nya diharapkan adalah students-nya atau learners-nya. Terus juga teacher as a moderator, bukan why sih, but kayak karena dia moderator, so diharapkan teacher itu become one of the participant within the group. Jadi dianggapnya dia juga terlibat dalam semua kegiatan itu. Nah, tapi memang tidak akan dilupakan bahwa beside facilitator and moderator, teacher also become a motivator. Terutama ini diharapkan buat yang low achiever, buat teman-teman atau students yang low achiever, yang nggak mau gerak, yang nggak mau susah, selalu ada ya kan yang kayak gitu ya, yang kayak ya udahlah nggak peduli dengan lingkungannya. Nah, counselor of course, karena dia sebagai facilitator, dia juga counselor, diharapkan ya kalau ada yang minta bantuan ataupun need help ataupun ya kayak asking something, tetap ke teacher. Resource juga sama guide. Kayak di sini kalau udah mulai karena komunikatif, kondisinya kelasnya komunikatif, kegiatan ini bakal melenceng kemana-mana, walaupun pasti fokusnya di situ, but seringkali kegiatan akan melenceng kemana-mana. That's why si teacher as a guide. Jadi kalau udah mulai nih, rencananya kayak discussing about one topic tapi malah ngobrolin tentang drakor misalkan. Nah, di sini teacher as a guide. Oke, bisa stop drakor terus ngobrolin lagi materinya. Nah, how about the learners? Nah, si learners ini juga nggak cuma mengharapkan bantuan teacher, tapi nggak melihat si teacher as a role model, tapi dia become a negotiator. Kenapa disebutnya negotiator? Ya dia tuh kan bukan dia sih, tapi mereka atau learners itu juga memberikan masukan sih, bernegosiasi dengan kondisinya, berharapnya ya, karena di situ berarti kan mereka ada critical thinkingnya.
kalau ada yang nggak mereka pahami, mereka bisa menyesuaikan dengan kemampuan mereka, itu diperbolehkan banget. Sama kontributor ya, tadi kontributor mereka ngasih masukan lain. Ini yang paling saya suka sih, dan saya menempatkan for myself. Saya juga menempatkan bahwa yang kita ajar itu, kecuali karena generasi Z dan generasi Z itu, atau kalian juga termasuk, adalah you have prior knowledge, semuanya punya prior knowledge, dan nggak ada yang lebih, nggak ada yang smarter than other gitu, nggak karena si gurunya lebih pintar ataupun muridnya lebih pintar. Disinilah kita ada saling gitu, si teacher sama learner juga. Kalau ada ilmu baru, apalagi bahasa, itu cepat banget. Jadi kalian kita dalam lingkungan bahasa itu bisa saling give and take. Teacher yang mungkin ngasih tahu ke learners yang nggak tahu, ada yang mereka belum tahu, tapi learners juga, karena maybe one of the learner itu their hobby is reading gitu kan. Terus ya bisa ngasih masukan lagi yang memang teacher yang nggak tahu. Okay, so what are the classroom activities that we can use in this method? Ya, pertama role playing ya, yang kebayang. Sayangnya kalau teman-teman mungkin lihat role playing ini, secara teorinya not only kayak nggak cuma sebagai conversation, tapi emang bener-bener kayak situasinya harus dibuat semirip mungkin. Interviews, ya itu interviews terbayangkan kayak bisa sepasang in pairs atau banyakan. Group work, ini kayak discussion. Information gap, ini tuh masuk ke sini juga, ke interviews juga, karena biasanya kita harus nyari informasi untuk melengkapi data yang kita punya kan. Opinion sharing lebih ke sama kayak discussion, tapi di sini teknik yang bisa digunakan tuh adalah jigsaw itu ada 4 orang dalam satu kelompok. Nah, nanti mereka saling bertukar kelompoknya masing-masing. Kalau nggak salah saya juga pernah deh mempraktekkan ini gitu, bertukar informasi gitu. Oke. Nah, sekarang advantages of CLT-nya. Pertama, CLT is holistic approach. Oh iya, saya belum bilang. Oh iya, ada informasi tambahan. Jadi banyak yang gak setuju CLT as a method. Mereka bilang katanya lebih cocok CLT as approach, pendekatan, karena dianggapnya lebih wide daripada sebagai method. Nah, kalau ngobrolin tentang holistik, ini maksudnya adalah kemampuan untuk bahasa Inggris itu nggak bisa dipisahkan cuma satu skill saja. Jadi keempat skillnya itu saling mendukung. Itu saling mendukung gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa, kemampuan bahasa Inggris itu cuma misalkan kayak nulis doang, enggak ya, tapi harus didukung oleh speakingnya gitu. Terus CLT provides vitality and motivation within the classroom, karena terjadi komunikasi atau komunikatif di antara among the student. Diharapkan ini akan motivate terutama yang buat low achiever. Nah, di sini perannya si guru itu satu, misalnya kalau kita mau grup work, orang-orangnya nggak bisa milih yang cuma grup pintar doang gitu.
or grup yang nggak ada orang, nggak aktif misalkan, nggak bisa kayak gitu, big no. Jadi emang harus gabung, satu kelompok itu harus macam-macam orang-orangnya. Terus gitu. Oke. Terus yang terakhir adalah CLT is learner center approach. Jadi ya seperti yang tadi udah dibahas juga, di sini pusat yang sebagai pusatnya adalah learners daripada teachernya itu sendiri. Okay, this is the end of cognitive language teaching. Sorry. If you have some questions, you can ask me in the comment section. So thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.